Dia tidak pernah beriman pada Allah, kemudian meninggal, didatangkan, dicelupkan satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan, lalu ditanya, apa pernah kau rasakan nikmat selama ini? Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Ya, jadi memang kehidupan akhirat itu nanti akan menjadi khalidina fiha, kekal selamanya dalam kenikmatan atau dalam hukuman. Oleh karena itu penentuannya harus kita hati-hati karena penentuannya di sini. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang luar biasa. Allah menyampaikan kita di akhir Ramadan dan kita bisa menikmati sekali ya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang belum mengerti bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran yang ditilawakan oleh para imam dengan suara-suara yang sangat indah, doa-doa yang dibaca, kita berharap walaupun tidak faham artinya misalnya atau belum faham bisa kita mendapatkan keberkahan dari doanya ya. Karena doa-doa mereka itu sangat luar biasa. Hampir semua mencakup kebutuhan dunia dan akhirat sudah didoakan dan menjadi contoh yang baik buat kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah sebenarnya. Ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang lalai di 10 terakhir Ramadan ini justru tidak beribadah kepada Allah. Sini Allah pilih kita bisa menginjakkan kaki di tempat yang paling mulia. Bapak Ibu perlu garis bawahi, semua muslim di muka bumi ini kalau dikasih pilihan menghabiskan hidup mereka di Ramadan di 10 terakhir di Mekah atau di tempat lain, pasti mereka akan pilih Mekah. Dan sebagai informasi juga, Bapak Ibu kalau lihat di malam-malam ganjil kemarin ya, atau di malam-malam 10 terakhir Ramadan, itu sampai di jalan raya dan sekitar 5-10 kilo itu semuanya penuh dengan saf solat nyambung di jalan-jalan ini. Dan ada di antara jemaah umrah itu yang tinggal jauh 10 kilo, 15 kilo dari sini. Allah masih memberikan kita tempat sangat dekat ya, di dekat Masjidil Haram. Jangan sampai membuat syaitan membisiki kita seakan-akan kita itu jalan sedikit saja ke pelataran sudah jauh, padahal sebenarnya itu adalah sangat dekat, ya, sangat dekat. Ada bahkan orang-orang Saudi yang tinggal di sini pun tidak bisa dapat tempat karena mahalnya harga hotel-hotel dan juga padatnya. Bisa dikatakan seluruh hotel di sini tidak ada yang kosong satupun, semuanya terisi. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan ibadah seperti ini jangan hilang dan terus terulang ya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu tetap bisa mengulangi lagi Ramadan akan datang. Ya, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, panjang umur, dan juga di ibadah-ibadah umroh selain Ramadan dan juga haji. Dan insya Allah kami akan mempermudah perjalanan itu kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung di travel kami. Baik, selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti metode kita waktu di Madinah, kita sempat tadabbur ayat-ayat Al-Quran karena memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya memilih, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita membaca surah yang berhubungan dengan bahasan tentang kita, manusia. Namanya surah Al-Insan. Ya, coba dibuka dulu surah Al-Insan ini. Dia di surah nomor 76 ya, dalam Al-Quran. Sebenarnya sih semua surah Al-Quran itu menarik sekali untuk dibahas ya, kalau kita mengerti artinya. Tapi saya ingin menyentuh di poin ini karena Allah sedang berbicara tentang kita. Ya. Allah berfirman di ayat satunya, saya akan bacakan ini kurang lebih ada 31 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hidu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya, coba kalian sebagai manusia duduk sejenak, merenung sejenak ya. Dari mana kita asalnya? Ya. Dari sebelum orang tua kita menikah pun kita dari sesuatu yang tidak pernah tersebutkan. Kita tidak pernah tahu nama kita tidak pernah tahu jenis kelamin kita tidak pernah tahu nasib kita tidak tahu akan menikah dengan siapa, kita tidak tahu bagaimana makanan dan minuman yang akan kita makan selama kita hidup. Sesuatu yang tidak ada sama sekali. Lalu kemudian jadi ada sekarang. Nah seperti itulah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 1 ini mengajak manusia mulai berfikir. Karena memang diajak kita semua ini untuk beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajak dulu kita berfikir dengan akal kita. Coba pikirkan. Kalian ini dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, gitu kan? Lalu kemudian jadi ada. Dari mana kalian ini?
Siapa yang mengatur, siapa yang membentuk wajah kalian, kulit kalian, rambut, kemudian jenis kelamin dan segala macam. Siapa yang telah mengatur setiap hari porsi makanan apa yang kita akan dapat, pakaian apa yang akan kita pilih, kadar udara yang akan kita hirup, kadar air yang kita pakai dan seterusnya, gitu kan. Nah, semua ini Allah menyuruh kita untuk berpikir dan merenung kalau semua ini sebenarnya ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Dan semua ini akan berjalan sesuai yang telah Allah tentukan. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat, gitu kan. Dan memang Allah SWT Bapak Ibu sekalian sudah menciptakan semuanya ini berpasang-pasangan, ya. Ada dunia, ada akhirat, ada kenyang, ada lapar, ada muda, ada tua, ada kaya, ada miskin, ada dunia, ada akhirat, ada mati, ada hidup, ada surga, ada neraka, gitu ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, menjelaskan dari mana kita asalnya, bagaimana prosesi kita diciptakan. Dan ini sudah Allah juga ajarkan manusia ilmu pengetahuan, mengetahui bagaimana prosesi manusia itu terbentuk. Di ayat 2-nya, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtadihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Maksudnya kalian semua pasti dari sperma. Tidak ada manusia yang diciptakan ya tanpa sperma kecuali 2. Nabi Adam dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Karena memang Adam Allah ciptakan dari tanah langsung. Dan Nabi Isa juga Allah mengatakan dalam Al-Quran diciptakan seperti Adam. Sebagai mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya itu diciptakan dari sperma. Yang sperma ini subhanallah di dalam banyak ayat Al-Quran yang disebutkan dengan ma'un mahin. Air yang terhina. Karena terbukti orang kalau tidak terbuahi, maaf di rahim wanita, maka akan dibuang. Dan itulah bibit manusia yang miliaran jumlahnya. Gitu kan. Dan dari miliaran sperma yang tertumpah di rahim ibu kita dulu, kita lah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melalui persaingan yang sangat banyak di antara bibit sperma yang lain dan Allah pilih kita. Allah mengatakan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Maksudnya memang di dalamnya banyak komposisinya. Ya. Bahkan sekarang teknologi sudah bisa membuktikan dari sperma itu, kalau sperma itu yang membuahi sel telur, nanti dia akan jadi laki-laki atau perempuan. Bahkan bisa dikenal sekarang nanti karakternya atau fisik dan paras wajahnya seperti apa bayi itu. Ya. Allah mengatakan, dan kami tujuannya menciptakan itu untuk menguji dia. Memang ada tugasnya dengan perintah dan larangan. Sholat, puasa, memang kita diciptakan untuk itu. Dan kita juga dilarang untuk melakukan beberapa hal. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena untuk diperintah dan dilarang. Ya, gitu. Jadi memang kita ini seperti ibaratnya masuk ke satu perusahaan. Kita jadi pegawai, kita harus mengikuti peraturan yang ada. SOP yang ada. Nah kita di muka bumi ini ada SOP-nya. Gitu kan? Ada peraturan-peraturannya. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Beruntunglah orang yang patuh dan rugilah orang yang membangkang. Gitu kan? Karena kita ini manusia-manusia terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sudah terlalu banyak manusia yang harus kita ambil pelajaran. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan meninggalnya beliau salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nah beliau mengatakan, lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang sudah 1446 tahun hijrahnya Nabi, ditambah 23 tahun masa, 43 tahun di Mekah. Ya, lebih 53 tahun di Mekah, itu berarti sudah 1470 atau 80 tahun yang lalu. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian beliau diutus dan beliau sudah meninggal dunia juga di tahun 11 Hijriah. Berarti memang kita ini bukan makhluk yang baru, tapi sudah terlalu banyak orang sebelum kita. Kesudahannya jelas. Orang yang beriman seperti nabi-nabi dan para sahabatnya jelas kesudahannya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau kita baca sejarah mereka, Allah berikan mereka rezeki dunia, mereka juga dijanjikan di akhirat. Kesudahan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang para pembangkang juga sudah jelas. Mereka kena kufur, maka ujung-ujungnya sudah jelas. Kemudian Allah mengatakan di ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Artinya ada dalam hati mereka perasaan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu, sekarang kita lagi jalan nih, terus ada yang tepuk pundak kita. Orang semua tahu itu tidak baik. Gitu. Semua orang tidak suka. Atau tiba-tiba kita jalan ada yang caci maki. Maka kita tahu itu perbuatan yang tidak baik. Otomatis. Atau sebaliknya ada orang yang senyum, ramah, itu baik. Secara alami. Allah sudah mengilhamkan kepada kita menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, tahu itu dari Allah lalu dia jadikan itu sebagai perangkat untuk dia patuh dan jalan-jalan Allah. Dan ada pula yang kafir. Tidak mau mengaku itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mulai masuk menyebutkan tentang ancaman bagi yang kafir dan beriman. Ayat 4-nya, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Tentu ini
tidak, ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang rinci masalah neraka itu. Ya, dan terjadinya siksaan-siksaan seperti di kuburan, di alam barzah, kemudian di mahsyar sebelum masuk ke neraka dan neraka itu sendiri. Bapak Ibu kalau kembali ke playlist YouTube kami, kalau Anda masuk ke Khalid Basalamah Official, klik logonya, nanti akan ada pilihan home, short, video, podcast, dan ada playlist. Klik playlist, nanti akan ada banyak, lebih dari 50 kajian buku kami yang sudah kami bedah. Kajian buku maksudnya, bukan semua buku saya, tapi buku-buku para ulama kami bedah. Di antaranya ada buku, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kami sudah bahas 30 bab tentang surga dan 33 bab tentang neraka. Dan waktu haji tahun lalu kami selesaikan lagi buku itu selama perjalanan 21 hari. Karena memang kita butuh terus mengenang dan mengetahui, bukan mengenang sebenarnya, mempelajari agar kita tahu apa yang kita dijanjikan kalau kita patuh di surga sana dengan rinciannya, pintu gerbangnya, taman-tamannya, bidadari dan bidadarahnya, pakaiannya, makanannya, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan neraka dengan segala macam siksaannya. Jadi ayat ini cuma satu ayat saja. Allah sebutkan, disimpulkan ancaman bagi orang kafir karena Allah maunya kita beriman, bukan kafir. Setelahnya baru disebutkan tentang orang-orang yang patuh. Di sini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Di ayat 4 Allah sebutkan hanya satu saja ayat tentang siksaan orang kafir, tetapi ayat 5 dan beberapa ayat terus ke depannya itu justru balasan bagi orang-orang yang patuh karena Allah mau kita beriman. Ya. Perlu juga kita garis bawahi sebelum saya lanjut di ayat 5 dan seterusnya. Kalau orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kayak Anda sekarang insya Allah beriman ini, hidup Anda itu akan tertib dan juga semuanya akan sempurna. Karena orang beriman itu kalau berada di rel agama Allah, hidupnya akan tentram. Karena makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatan, pergaulan semuanya diatur dan ditata. Mana yang boleh, halal, dan thayyibah, berkualitas. Gitu ya. Dan yang tidak boleh, haram, sudah jelas. Dan semua yang perintah itu pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dan seterusnya. Dan apa yang tidak boleh, seperti bohong, mencuri, membunuh, mengganggu, menggunjing, memfitnah, semua itu tidak diboleh, itu semua tidak baik. Seperti itulah. Baik, Allah sebenarnya menyebutkan akhir nanti setelah kita meninggal, kalau kita patuh dan beriman, selama di dunia ini menikmati apa yang Allah halalkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu pasti minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Di ayat 6 dijelaskan. Di surga nanti kita akan minum dari air segar ini bernama kafur. Di ayat 6-nya dijelaskan kafur itu apa? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga. Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya air itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan tercemar, selalu saja segar. Kemudian ayat 7-nya dikatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang masuk surga itu selama di dunia mereka menunaikan nazar, niat-niat mereka untuk patuh kepada Allah dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya selama hidup di dunia mereka takut nanti kalau meninggal masuk disiksa di kubur, mereka takut juga nanti kalau mereka meninggal masuk ke neraka. Maka dengan kondisi itu membuat mereka selalu patuh kepada Allah. Ini yang dimaksudkan di ayat 7-nya. Kemudian ayat 8, ini ciri-ciri orang ahli surga selama di dunia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan selama hidup mereka sibuk memberikan makanan yang disukainya. Tolong digarisbawahi kata-kata disukai. Jadi bukan makanan bekas, tapi makanan-makanan yang kita suka. Apapun yang kita suka ya. Puncak daripada bersedekah itu adalah kita memberikan apa yang kita suka. Jadi coba kalau kita makan di satu restoran, contoh misalnya restoran Padang, kita belilah 100.000 misalnya, contoh dengan berbagai macam lauknya. Coba Bapak Ibu kalau mau jalankan ayat ini, yaitu Bapak Ibu beli porsi yang sama, ya dengan wadah yang sama, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah itu berarti mengeluarkan apa yang kita sukai. Kita beli pakaian, kita keluarkan yang kita sukai, mirip dengan pakaian itu. Nah itu ciri mereka ahli surga, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ya, intinya ini orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian mereka juga memberikan itu bukan hanya karena mencari pencitraan atau supaya dipuji. Ini ahli surga ya. Mereka di ayat 9 jelaskan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian atau kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi salah satu ciri ahli surga Bapak Ibu sekalian itu kalau mereka memberi mereka bukan berharap dibalas. Ya. Kalau ada balasan kita ngirim makanan ke tetangga, tetangga kirim balik,
ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita kirim makanan, tetangga tidak kirim balik, lalu kita masih mengatakan tetangga ini nggak tahu diri, masa dikirimin makanan dia nggak balas. Ini berarti dia masih belum niatnya karena Allah. Bukan dia ingin mengejar sesuatu yang dijanjikan nanti di surga balasannya. Tapi dia masih berpikir urusan dunia gitu ya. Sehingga dia sangat membatasi pemberiannya kepada orang yang hanya membalas dia saja. Kalau orang niat karena Allah, tidak akan pernah terbatasi dengan dibalas, dipuji atau tidak. Bagi dia sama saja. Karena targetnya adalah memberi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 10. Salah satu yang membuat mereka suka membantu orang-orang susah, orang yang membutuhkan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena sesungguhnya kami sangat takut akan adab Tuhan kami pada suatu hari. Di hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Maksudnya di mahsyar, di hari kebangkitan dan juga di neraka. Karena perbuatan mereka itu, mereka beriman selama hidup, mereka juga membantu orang-orang susah. Di ayat 11 yang dikatakan, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Jadi memang nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian cuma ada dua keadaan, ada surga dan neraka. Dan surga itu kenikmatan abadi, neraka itu kesusahan. Nah, gitu. Semua yang Bapak Ibu rasakan dari kenikmatan dunia ini, kayak kita misalnya pas dapat makanan yang kita suka, kita pakai pakaian yang kita suka, kita dalam kondisi sehat, kita dapat tempat tinggal yang nyaman misalnya, semua itu miniaturnya surga. Dan apapun yang kita rasakan dari gangguan, penyakit, ya, segala macam itu adalah miniaturnya neraka, ya, siksaan. Tapi di sana jauh lebih besar daripada semua apa yang kita bayangkan gitu ya. Maka dalam sebuah hadis, ini tafsir daripada ayat ini, Nabi SAW mengatakan akan didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dari ahli surga. Paling susah hidup di dunia. Jadi dia lahir dalam keadaan miskin, menderita, sampai meninggal pun dalam kondisi miskin, susah misalnya hidupnya. Harus selalu dibantu oleh orang. Tapi dia ahli surga. Azan dia sholat, Ramadan dia puasa, dia mampu, dia semampunya jalankan ketaatan. Didatangkan hari kiamat nanti, lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Dimasukin langsung dikeluarkan. Maka ditanya setelah itu, apakah kamu pernah merasakan penderitaan selama ini? Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia berkata, tidak demi Allah. Semua penderitaannya di dunia itu hilang. Yang pernah dia rasakan lapar, yang pernah dia rasakan capek, yang pernah dia rasakan diganggu orang, itu akan hilang semua. Lalu didatangkan kata Nabi SAW, orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka. Lahir di istana raja, sebagai anak raja, meninggal dalam kondisi jadi raja. Semua terpenuhi, dayang-dayang, pakaian, makanan, minuman, segala macam. Tapi dia tidak pernah beriman pada Allah. Kemudian meninggal, didatangkan, dicelupkan satu celupan di neraka. Lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apa pernah kau rasakan nikmat selama ini? Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Ya, jadi memang kehidupan akhirat itu nanti akan menjadi khalidina fiha, kekal selamanya. Dalam kenikmatan atau dalam hukuman. Oleh karena itu penentuannya harus kita hati-hati karena penentuannya di sini, di muka bumi ini. Apa yang Bapak Ibu tanam sekarang, Bapak Ibu akan panen nanti di sana. Sini kita lakukan ketaatan-ketaatan kayak sekarang ini. Pelajaran besar dari Ramadan ini adalah bagaimana kita mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Dan kita bisa rasakan kenikmatannya. Walaupun capek-capek, ngantuk, tapi kita bisa rasakan kenikmatannya gitu ya. Nah seperti itulah, nanti ujungnya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan. Dan Allah tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Allah mengatakan dalam banyak ayat, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Di ayat 12 dikatakan, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan dia besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka karena kepatuhan mereka, karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra.